Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim Siti Soleha dari kelas 4 FPI. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman tentang filsafat pendidikan Islam dari pertemuan 8 sampai 13. Rangkuman pertemuan 8. Pendidikan multikultural. Pengertian tentang multikulturalisme setidaknya mengandung dua pengertian yang sangat kompleks, yaitu multi yang berarti plural. Kulturalisme berisi pengertian kultur atau budaya. Istilah plural mengandung arti yang berjenis-jenis karena pluralisme bukan berarti sekedar pengakuan akan adanya hal-hal yang berjenis, namun pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politis, sosial, dan ekonomi. Pendidikan multikultural adalah merupakan suatu wacana yang lintas batas karena terkait dengan masalah-masalah keadilan sosial, demokrasi, dan hak asasi manusia, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan pada tingkat deskriptif dan normatif yang menggambarkan isu-isu dan masalah-masalah pendidikan berkaitan dengan masyarakat multikultural. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk menjadi transformator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Selanjutnya, rangkuman pertemuan 9, yaitu pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Biografi. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Khaldun. Ia berasal dari keluarga yang terkemuka di masa garis keturunan dari pihak ayahnya, kecuali ayahnya yang lebih intens di bidang pendidikan merupakan ahli dalam bidang politik. Ibnu Khaldun juga memiliki karya berupa autobiografi yang berjudul Al-Tarikh bin Ibnu Khaldun wa Rihlatuhu Ghorban wa Syarqan. Karena luas dan mendalamnya kitab ini, Ali Abdul Wahid Wafi menyebutnya sebagai penelitian pertama yang menuliskan autobiografi secara luas dan terperinci. Hal yang menarik dari sisi kehidupan Ibnu Khaldun adalah ia dikenal memiliki banyak keahlian materi yang dari kurikulum pendidikan, maka seolah-olah metode dan materi merupakan satu kesatuan. Padahal ia bukanlah bagian dari materi pembelajaran yang bukti-buktinya ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa di kalangan tokoh pendidikan terdapat metode-metode yang berbeda-beda. Dapat dikatakan bahwa Ibnu Khaldun sebagai pendidikan yang berkemampuan mengajar berpendapat bahwa kedayagunaan metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid tergantung pada sejauh mana kematangan persiapan guru dalam mempelajari hidup kejiwaan anak-anak didiknya. Selanjutnya, rangkuman pertemuan ke-10, yaitu pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Yang pertama, riwayat hidup, yaitu Muhammad Abduh sedangkan ibunya berasal dari suku Arab yang nasabnya sampai pada Umar bin Khattab, sahabat Nabi Muhammad. Ia menghafal Al-Quran dalam masa 2 tahun.
Di bawah bimbingan seorang guru yang hafal kitab suci itu, setelah berjalan 2 tahun, barulah ia mengikuti pelajaran-pelajaran yang diberikan di masjid itu. Yang kedua yaitu pemikiran Muhammad Abduh tentang pendidikan. Pemikiran Abduh tentang pendidikan dinilai sebagai awal berbangkitan umat Islam di awal abad ke-19. Pemikiran Muhammad Abduh yang disebarkan luaskan melalui tulisannya di majalah Al-Manar dan Al-Urwat Al-Wusta menjadi rujukan para tokoh pembaharu dalam dunia Islam, sehingga di berbagai dunia Islam munculnya gagasan mendirikan seolah-olah dengan menggunakan kurikulum yang dirintis oleh Abduh. Namun bila diteliti dalam menggagas ide-ide pembaharuannya, Abduh lebih menitik beratkan pada bidang pendidikan, yaitu yang pertama metode Muhammad Abduh mengubah cara memperoleh ilmu dengan metode hafalan dengan metode rasional dan pemahaman. Yang kedua, pengaruh Muhammad Abduh di dunia Islam. Pendapat Muhammad Abduh tersebut di masjid sendiri mendapat sambutan dari sejumlah tokoh pembaharu. Yang ketiga yaitu karya-karya Muhammad Abduh. Beberapa karya Syekh Muhammad Abduh, yaitu yang pertama Risalah Al-Warijat tahun 1974, yang kedua Hasyiah Al-Syarh Al-Aqaid Al-Ajudiyah 1976, yang ketiga Nad Al-Balaghah 1885, yang keempat Al-Rad ala Al-Jariyyin diterjemahkan tahun 1886, yang kelima Syarh Kitab Al-Basyair Al-Nasraniyah fi Al-Ilmi Al-Mantiq 1988, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu rangkuman pertemuan ke-11 Pemikiran Pendidikan Ahmad Dahlan. 1912 didirikan Ormas Islam di Indonesia ialah Muhammadiyah, yang didirikan oleh Kyai Ahmad Dahlan. Kyai Haji Ahmad Dahlan pada mudanya bernama Muhammad Darwis, berasal dari keluarga berpengaruh dan terkenal di Kesultanan Yogyakarta. Secara biografis, silsilah bisa sampai ke Maulana Madli Ibrahim. Islam sebagai agama rahmatul alamin. Beliau lahir dari pernikahan Kyai Haji Abu Bakar bin Sulaiman dengan Nyai Haji Abu Bakar pada tahun 1969 di Kauman, tempat tinggal orang-orang yang saleh, Yogyakarta. 1890 Ahmad Dahlan pergi ke Mekah untuk belajar agama yang lamanya 1 tahun dan dibantu dana oleh kakak perempuannya. Kemudian beliau pulang dan menjadi imam masjid Keraton Yogyakarta dan memanfaatkan serambi masjid untuk mengajar. Semenjak itulah namanya diganti. Pada 1903 pergi lagi ke Tanah Suci yang kedua dan menetap di Makkah selama 2 tahun. Belajar ilmu fikih dan ilmu lainnya dari Kiai Mahfud Termas dan Said Babu Sel, ilmu hadis dari Mufti Sa'il, ilmu falak Kiai Ashari Bacan, dan ilmu qiraah Syekh Ali Busri. Kemudian melakukan musyawarah dengan ulama Nusantara seperti dengan Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih Kumambang dari Gresik. Sebelum mengajar beliau berdagang kain. Selain berdagang, beliau menjadi guru sebagian orang dan guru pribumi. Selanjutnya rangkuman pertemuan
pertemuan ke-12, pemikiran pendidikan menurut Hasyim Asy'ari NU. Dalam sebuah lembaga pendidikan pasti memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang unggul untuk kedepannya agar dapat berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari, yang lebih diutamakan dalam sebuah pendidikan itu adalah etika, namun tidak menghilangkan aspek-aspek pendidikan yang lainnya. Pendidikan akhlakul karimah sangat diutamakan karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri atas dasar kekinian atau keimanan yang akan membawa kehidupan yang lebih baik. Salah satu karya yang telah ditulis oleh Kyai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan yaitu Adab al-alim wa al-muta'alim fima yahtadillah al-muta'alim fi ahwal ta'alum wa ma yataqab al-mu'alim fi maqamat ta'limih. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa tata krama seorang pelajar dan pengajar. Dalam kitab tersebut terdiri dari 8 poin pentingnya yang menjelaskan tentang etika pembelajaran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu keutamaan ilmu serta keutamaan belajar mengajar. Yang kedua, etika yang harus diperhatikan dalam mengajar. Yang ketiga, etika seorang murid terhadap guru. Yang keempat, etika murid terhadap pembelajaran dan hal-hal yang harus dipedomani bersama guru. Yang kelima, etika yang harus dipedomani oleh guru. Yang keenam, etika guru ketika akan mengajar. Yang ketujuh, etika guru terhadap murid-muridnya. Yang kedelapan, etika terhadap buku atau alat yang digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu rangkuman pertemuan ke-13, pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam. Sejarah berdirinya Persatuan Islam. Persatuan Islam didirikan di Bandung pada tanggal 12 September tahun 1923. Persatuan Islam ini berdiri ketika di daerah-daerah lain itu telah mengadakan pembaharuan di dalam agama, dan di Bandung ini terlihat agak lambat di dalam mulai pembaharuan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Penyebaran pemikiran Persis dilakukan dengan berbagai macam cara, antaranya adalah dengan adanya pertemuan umum, tablik akbar, khutbah-khutbah, kelompok-kelompok studi, dan juga dengan berbagai macam media yang dapat diperluas dan dibaca oleh masyarakat luas. Media tersebut diantaranya adalah majalah-majalah, kitab-kitab, dan pamflet-pamflet. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati saudara-saudari, yang saya mohon maafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.